إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Sya'ban alladhi ja'alani minal muslimin al-kamilin wa amarna bittiba'i sabilil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin
Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, disertakan dengan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan disampaikan, dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Selaku khatib melalui mimbar ini berwasiat mengajak kepada hadirin bila khusus untuk pribadi sendiri, yuk mari sama-sama kita tingkatkan dan pertahankan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita yakini bersama bahwasanya dengan modal iman takwa yang sebenarnya itu akan menjamin kita selamat dunia dan juga selamat akhirat. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana sama kita ketahui bahwasanya saat ini kita berada di Jumat awal bulan Sya'ban. Terkadang kita umat Islam mayoritas ketika datangnya bulan Sya'ban yang terbayang adalah Ramadan. Berarti Ramadan bentar lagi akan datang karena sudah berada di bulan Sya'ban. Akhirnya melupakan akan keutamaan yang terkandung dalam bulan Sya'ban. Sya'ban itu kalau kita lihat dari pengertiannya, artinya ada yang mengartikan Sya'ban itu segerombolan atau kelompok, karena orang-orang Arab itu senang dengan berkelompok, bergerombol. Dalam arti lain, Sya'ban dikatakan jalan setapak menuju puncak. Artinya Sya'ban itu merupakan jalan menuju puncak, yaitu menuju Ramadan. Apa keistimewaan dan kehebatan bulan Sya'ban ini? Ketika itu Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa sebanyak itu selain Ramadan. Artinya sahabat melihat Nabi itu puasa di bulan Sya'ban ini banyak banget puasanya. Di bulan-bulan lain tidak, kecuali Ramadan. Sahabat sampai bertanya. Akhirnya jawab Nabi, ketahuilah bahwasanya saat ini adalah bulan Sya'ban, bulan yang dilupakan oleh manusia. Kebanyakan manusia pada lupa. Dan bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amal ibadah, amal seorang hamba diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku ingin ketika diangkatnya amal ibadah, amal perbuatan, catatan amal itu, aku sedang berpuasa. Artinya pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini bahwasanya Nabi bulan Sya'ban banyak berpuasa. Artinya tidak mengkhususkan, tidak harus beramal melaksanakan ibadah puasa, tidak. Silahkan perbanyak ibadah kita, tingkatkan ibadah kita
agar nanti di bulan Ramadan itu kita sudah terbiasa. Silahkan yang biasa baca Quran, silahkan baca Quran. Yang biasa beramal sedekah, silahkan. Yang biasa untuk sholat sunnah, silahkan. Kenapa? Karena sejarah membuktikan orang itu terbiasa melakukan perbuatan yang sudah terbiasa dilakukan. Jangan kita terfokus pada bulan Ramadan, kita akan getol ibadah. Yuk sama-sama dari sekarang kita latihan agar kebiasaan-kebiasaan ini berlanjut di bulan Ramadan. Mana mungkin ketika di luar Ramadan ia tidak pernah pegang Al-Quran apalagi baca. Di bulan Ramadan mau menghatamkan Quran mungkin saja terjadi. Namun secara umum kayaknya agak kecil kemungkinan. Mana mungkin orang yang tidak suka sholat sunnah di luar Ramadan, yang kita tahu jumlah rakaatnya Ramadan itu sunnahnya banyak, ada yang 11, ada yang 23, terbiasa dari sekarang. Mudah-mudahan kebiasaan ini akan terus kita bisa aplikasikan di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada apa sesungguhnya di bulan Sya'ban ini? Bahwasanya di bulan Sya'ban itu terjadi suatu yang pertama adalah diperintahkannya untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu terjadi atau turunnya di bulan Sya'ban. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada. Ayat ini memerintahkan kepada hambanya umat Nabi kita Muhammad SAW untuk banyak bersolawat. Bahkan solawat itu ketika dalam sholat tidak dibaca solawat maka sholatnya tidak sah. Perintah sholat ini berbeda dengan perintah-perintah sholat, perintah-perintah zakat, perintah puasa dan sebagainya. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah tidak memulai untuk sholat. Ketika Allah perintahkan untuk berzakat, Allah tidak memulai untuk berzakat. Ketika Allah perintahkan hambanya untuk berpuasa, Allah pun tidak memulai untuk berpuasa. Tapi ketika perintah untuk bersolawat, Allah dahulu yang mendahului memulainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini mari sama-sama kita perbanyak untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua di bulan Sya'ban ini adalah awal mulanya diperintahkannya, diwajibkannya untuk puasa Ramadan itu terjadi di bulan Sya'ban. Perintah untuk melakukan puasa Ramadan turunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan untuk latihan kita agar di bulan Ramadan kita mampu menggapai keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban mulia, Ramadan adalah rajanya bulan.
kehebatannya luar biasa. Yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah awal umat Islam atau awal Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah. Artinya pindah kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa yaitu ke Ka'bah Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka tardah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi peristiwa pindahnya kiblat umat Islam itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Ketika itu Nabi kita terlihat selalu menengadah ke atas, artinya berkeinginan untuk kiblatnya itu pindah, artinya ke tempat kelahirannya, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Artinya di bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa yang besar, yang bersejarah, agar menjadi pelajaran bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kegiatan di bulan Sya'ban ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah untuk meningkatkan. Jangan sampai dari tahun ke tahun masuknya Ramadan begitu saja, tidak ada asar, tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pada kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk pribadi khatib, umum untuk jamaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على النبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة